Halo sahabat Manggu, kembali lagi bersama Manggu Media. Jangan lupa untuk subscribe channel Manggu Media, karena hanya dengan Manggu Media, kamu akan menjelajahi dunia. Pernahkah kamu merasakan kegembiraan saat menghadapi budaya baru, hanya untuk kemudian disambut dengan kebingungan dan rasa keterasingan? Di video ini, kita akan membahas satu topik penting yang biasanya terjadi pada seorang mahasiswa baru. Apa itu? Culture shock. Video ini kita akan membahas seluk-beluk tentang culture shock, tanda-tanda yang menyertainya, tahapan-tahapannya, serta bagaimana cara mengatasinya. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Kita mulai dengan definisi terlebih dahulu. Apa itu culture shock? Culture shock atau dalam bahasa kita sebut dengan kejutan budaya merupakan pengalaman yang umum dialami oleh seorang mahasiswa, terutama bagi mereka yang berasal dari luar daerah atau negara ketika mereka berpindah ke Indonesia atau ke daerah lain untuk melanjutkan studi. Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya yang sangat luas, sehingga mahasiswa yang baru memasuki dunia kampus di tempat baru seringkali mengalami berbagai perbedaan yang signifikan. Nah, berikut ini ada beberapa faktor kenapa culture shock bisa terjadi pada seorang mahasiswa baru. Yang pertama, itu beragamnya budaya lokal. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih dan ratusan suku dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda. Mahasiswa dari daerah lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri, mungkin menemui norma-norma budaya yang baru dan berbeda, yang dapat menjadi sumber kebingungan dan frustasi. Kemudian yang kedua, perbedaan bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, tetapi di banyak daerah, bahasa daerah juga digunakan. Mahasiswa internasional atau yang berasal dari luar pulau mungkin kesulitan berkomunikasi jika tidak fasih dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah setempat. Kemudian yang ketiga, perubahan sistem pendidikan. Metode pengajaran dan interaksi antara dosen dan mahasiswa di Indonesia dapat berbeda dari negara asal mahasiswa atau daerah mahasiswa tersebut, termasuk dalam hal partisipasi kelas, penilaian, dan pengajaran yang mungkin lebih bersifat interaktif dan informal. Kemudian alasan yang keempat, norma dan etika sosial. Di Indonesia, norma sosial dan etika biasanya memiliki nilai yang tinggi, termasuk rasa hormat kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua atau dosen. Hal ini mungkin berbeda dari budaya awal mahasiswa yang lebih egaliter. Kemudian yang kelima, gaya hidup dan makanan. Makanan Indonesia yang kaya akan rempah dan bumbu dapat menjadi tantangan bagi mahasiswa yang terbiasa dengan masakan yang lebih sederhana. Selain itu, gaya hidup sehari-hari dan kebiasaan masyarakat setempat seperti jadwal aktivitas, cara berpakaian, dan interaksi sosial juga dapat membuat mahasiswa merasa asing. Nah, dari penyebab, kita akan mengetahui bagaimana sih tahapan terjadinya sebuah culture shock. Culture shock umumnya dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang bisa juga dirasakan oleh mahasiswa di Indonesia. Yang pertama ada honeymoon phase atau fase kebahagiaan. Nah, pada awalnya mahasiswa mungkin merasa sangat senang dan terpesona dengan keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakat di daerah tersebut. Mereka bisa sangat antusias dengan pengalaman baru yang mereka hadapi. Setelah mengalami honeymoon phase atau fase kebahagiaan, mereka akan memasuki yang namanya negotiation phase atau fase negosiasi. Setelah beberapa waktu, mahasiswa mulai merasakan perbedaan dan kesulitan saat beradaptasi. Mereka mungkin mengalami kebingungan, frustasi, atau bahkan rindu akan rumah, homesick.
terutama ketika mereka menghadapi tantangan berkomunikasi atau berintegrasi. Setelah memasuki fase negosiasi, mahasiswa yang mengalami culture shock dia akan memasuki fase ketiga, yaitu adjustment phase atau fase penyesuaian. Pada fase ini, mahasiswa mulai menyadari dan memahami perbedaan budaya. Akhirnya mereka belajar menyesuaikan perilaku dan cara berpikir mereka untuk lebih cocok dengan kondisi di sekitar. Ini bisa melibatkan penyesuaian bahasa, cara berpakaian, dan sikap terhadap dosen termasuk kepada teman-teman. Dan fase yang terakhir, fase keempat, itu memasuki fase adaptation phase atau fase adaptasi. Nah, setelah melalui semua fase, mahasiswa mulai merasa lebih nyaman dan terintegrasi dalam lingkungan kampus. Mereka dapat berinteraksi lebih baik dengan teman sekelas, dosen, dan masyarakat sekitar, dan mulai menikmati pengalaman belajar di lingkungan yang baru. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku mau rekomendasikan satu buku yang wajib kalian baca. Atau jika kalian sedang mencari buku tentang hak asasi manusia, kalian bisa cek buku ini. Rekomendasi buku untuk kalian baca sebagai referensi dan juga sumber bacaan. Nah, di dalamnya terdapat pembahasan mengenai bagaimana pandangan global terhadap hak asasi manusia dan bagaimana realitasnya. Sangat rekomendasi untuk dibaca, silahkan cek di link di deskripsi di bawah. Di situ ada link e-commerce Manggu Store. Selanjutnya ada dampak yang diberikan ketika seorang mahasiswa mengalami culture shock. Nah, dampak culture shock ini dapat bervariasi tergantung pada bagaimana individu tersebut menghadapinya. Ada dampak positif. Seperti apa dampak positifnya? Yang pertama, memperluas wawasan tentunya. Mahasiswa dapat memperoleh perspektif baru dan belajar untuk menghargai keragaman budaya. Dan yang kedua, keterampilan adaptasi. Dengan mereka menghadapi tantangan, mengembangkan keterampilan adaptasi yang kuat yang dapat berguna dalam studi dan karir di masa depan. Setelah dampak positif, otomatis ada dampak negatif. Misalnya seperti yang pertama, dampak negatifnya itu seperti stres dan juga kecemasan. Mengalami culture shock yang berkelanjutan dapat menyebabkan stres yang tinggi, kecemasan, hingga depresi. Dan dampak negatif yang kedua bisa berupa isolasi sosial. Kesulitan beradaptasi dapat membuat mahasiswa merasa terasing, mengurangi motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan juga akademik. Selanjutnya kita akan mengenali bagaimana cara untuk mengatasi culture shock. Yang pertama, kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, mulai dari bahasa, kemudian budaya, dan juga kebiasaan-kebiasaan orang sekitar atau lingkungan kita. Kemudian yang kedua, bergabung dengan komunitas. Mengikuti organisasi mahasiswa atau kelompok budaya dapat memberikan dukungan sosial dan membantu membangun koneksi. Kemudian yang kedua, mencari dukungan emosional. Nah, jangan ragu untuk berbicara tentang pengalaman kamu dengan teman, keluarga, atau seorang profesional seperti konselor yang bisa membantu mengatasi tantangan emosional. Kemudian yang selanjutnya, membuka pikiran dan sikap positif. Dengan menjaga sikap terbuka dan positif terhadap pengalaman baru, itu dapat membantu mahasiswa untuk lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang selanjutnya, berpartisipasi dalam kegiatan kampus. Nah, terlibat aktif dalam kegiatan kampus seperti organisasi siswa, seminar, atau festival yang dapat membantu mahasiswa merasa lebih terhubung dengan lingkungan yang baru. Culture shock adalah fenomena yang umum terjadi di dunia kampus, terutama di negara yang kaya akan keragaman budaya seperti negara kita Indonesia. Sementara tantangan ini dapat menimbulkan rasa frustasi dan juga kebingungan, dengan pendekatan yang tepat dan sikap terbuka, mahasiswa dapat mengatasi culture shock dan meraih keberhasilan
dalam studi dan interaksi sosial mereka. Selalu ingat bahwa proses adaptasi adalah bagian dari perjalanan belajar yang berharga. Dan setiap pengalaman, baik itu positif maupun negatif, akan membentuk pemahaman dan wawasan kamu terhadap dunia. Dan itulah pembahasan kita dalam video kali ini. Jika kalian ada pengalaman dalam menghadapi culture shock di dunia kampus, di lingkungan yang baru, silakan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka. Jangan lupa subscribe channel Manggu karena Manggu akan selalu ada untukmu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.